Selamat pagi sahabat Kristus. Jumpa kembali dengan saya Yuyu Joseph dalam program Walk with Christ, berjalan bersama Kristus. Pagi hari ini saya akan membahas lanjutan dari tema yang lalu, yaitu cerdiklah menghadapi persoalan hidup. Cerdiklah dalam menghadapi persoalan hidup. Nah saudara, saya ambil dari pasal yang sama, yaitu dari Matius 10 ayat yang ke-16. Matius 10 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, lihatlah aku mengutus kamu. Berarti kita ini adalah utusan-utusan Tuhan di dunia ini. Lihatlah aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara, siapakah yang dimaksud dengan serigala-serigala itu? Serigala-serigala itu adalah orang-orang jahat yang pikirannya, lidah bibirnya, perilakunya dikendalikan oleh roh-roh dunia, oleh roh-roh jahat. Dan ini saudara akan mengkamili dunia, membuat dunia itu menjadi gelap oleh karena perilaku mereka, oleh karena ucapan perkataan mereka, oleh karena ide-ide dari mereka, yaitu ide-ide yang jahat. Dan saudaraku, dunia ini dikuasai oleh mereka. Di dalam 1 Yohanes 9 atau 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan demikian. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Kita ini adalah domba-domba berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat, yaitu serigala ini. Nah saudara, dimanapun dan di bidang apapun kita bekerja, kita akan ketemu dengan yang namanya serigala-serigala ini. Saudara, di bisnis kita ketemu dengan serigala. Di dalam orang-orang dekat kita ketemu dengan serigala. Di dalam gereja pun kita ketemu dengan serigala. Di komunitas apapun, saudara, kita akan ketemu dengan serigala itu, karena memang mereka menguasai segala bidang. Nah saudaraku, kita tidak dijadikan Tuhan itu macan atau harimau untuk memakan serigala itu, untuk melawan serigala itu. Tetapi sebaliknya kita dijadikan domba, dan domba itu justru makanan daripada serigala. Tetapi kita jangan takut, karena Tuhan memberikan kita senjata, yaitu cerdiklah seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan pada pagi hari ini, saudara, kita akan melanjutkan sesi yang pertama yang lalu, yaitu mengenai cerdik. Nah, saudara, hari ini kita akan perdalam apa yang dimaksud dengan cerdik itu, yaitu dengan contoh di dalam Alkitab. Saudara, kecerdikan surgawi itu Tuhan ajarkan ketika kita walk with Christ, berjalan bersama dengan Kristus. Ketika kita berjalan bersama dengan Kristus, akan ada pengalaman-pengalaman rohani yang indah-indah, di mana Tuhan memberikan pengajaran-pengajaran secara spesial, secara khusus kepada kita. Contohnya kita ambil dari Lukas 24, saudara. Di dalam Lukas 24 itu diceritakan bahwa ada dua murid Kristus. Ketika itu mereka ada di Yerusalem, dan setelah mereka mengalami peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, mereka melihat Yesus dianiaya, mereka melihat Yesus disalib, bahkan mereka melihat Yesus mati. Nah saudara, ketika itu mereka putus harapan, semua cita-cita mereka itu hilang, saudara, dan mereka kembali ke Emmaus. Jarak Yerusalem dengan Emmaus kurang lebih 11 kilo, saudara. Dan di tengah perjalanan mereka berdua saling mempercakapkan mengenai peristiwa ini yang menyedihkan hati mereka, yang membuat mereka putus harapan, putus asa. Nah saudara, di dalam Lukas 24 ayat yang ke-15 dikatakan, Lukas 24 ayat yang ke-15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Walk with Christ, ya, berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah saudaraku, Yesus, ya, inti daripada percakapan mereka itu, saudara, ketika itu Yesus itu bertanya, apa yang kau percakapkan? Ya. Dan kemudian mereka mulai mengatakan yang intinya bahwa mereka bercerita, tidak kenalkah engkau dengan peristiwa yang barusan ini terjadi?
ada seorang nabi besar, Yesus. Dia disertai dengan Allah, kemana-mana mengadakan mujizat, mengadakan tanda-tanda yang heran. Dan mereka berharap ya pada Yesus ini untuk jadi pemimpin Israel. Tetapi kemudian ternyata Yesus disalib dan Yesus itu mati. Dan saudaraku, di dalam ayat yang kedua, Lukas 24 ayat yang ke-21, Lukas 24 ayat yang ke-21 dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Harapannya Yesus menjadi pemimpin yang akan membebaskan bangsa Israel. Nah, saudaraku, tapi kenyataannya mereka melihat Yesus disalib dan Yesus mati. Dua murid Tuhan ini menghadapi suatu situasi yang sulit, saudara, dan sangat membingungkan mereka. Mereka tidak bisa membaca situasi sulit dan membingungkan ini. Dan itulah yang membuat mereka melangkah ke arah yang salah, yaitu ke Emmaus, yang seharusnya mereka tetap di Yerusalem. Karena apa? Mereka tidak bisa membaca situasi yang sulit dan membingungkan ini. Apa yang sedang terjadi untuk semuanya ini? Nah, saudaraku, apa yang mereka pikirkan tentang Yesus itu salah, saudara. Padahal mereka sangat mengharapkan bahwa Yesus inilah yang akan menjadi pemimpin mereka untuk membebaskan bangsa Israel ya dari jajahan bangsa Roma. Nah, saudara, ini persis seperti kita. Seringkali kita membaca situasi atau peristiwa yang kita hadapi itu salah, saudara. Persepsi kita salah, asumsi kita itu salah, saudaraku, ya. Dan seringkali apa yang keluar dari pikiran kita, ide-ide itu cuma sesuatu yang tebak-tebakan, mereka-reka, cuma sebuah asumsi, cuma sebuah persepsi yang itu, saudaraku, belum tentu ketepatannya atau kebenarannya. Dan saudaraku, akibat dari cara berpikir yang salah, yaitu kebodohan kita itu, saudara, maka kita mengambil langkah yang salah. Kita berjalan meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Emmaus. Saudara, seharusnya kita tetap di sini, tetapi kita mengambil sebuah keputusan yang fatal. Itu mungkin bisnis kita, pekerjaan kita, mungkin itu di dalam keluarga rumah tangga kita, mungkin itu di dalam sebuah organisasi. Oleh karena kita tidak bisa membaca situasi dengan bijak, saudara, oleh karena kebodohan kita, maka kita mengambil langkah yang salah. Seperti itulah, saudara. Nah, saudara, seperti itu mungkin juga murid-murid itu berpikir, percuma di Yerusalem, apa yang ditunggu, apa yang diharap, toh tidak ada Yesus. Di Yerusalem bahkan nanti akan ketemu dengan serigala-serigala, yaitu imam-imam yang menyalibkan Yesus dan orang-orang Yahudi yang membenci Yesus. Itulah serigala-serigala, dan mereka itu siapa? Mereka cuma domba yang akan menjadi makanan bagi serigala itu. Nah, saudaraku, tetapi mereka lupa apa yang dikatakan oleh Yesus. Sekalipun domba, tapi Yesus bilang bahwa yang dibutuhkan untuk melawan serigala itu, saudara, bukan tanduk, bukan taringnya, saudaraku, ya, seperti macan atau seperti harimau. Tetapi, saudara, yang dibutuhkan adalah hikmat, kecerdikan, seperti ular itu, saudara. Nah, saudara, di dalam ayat yang ke-27, saudara, dikatakan apa? Lalu Yesus menjelaskan mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, saudara, bagaimana mendapatkan kecerdikan surgawi itu? Walk with Christ. Di perjalanan itu, ketika mereka berjalan bersama dengan Yesus, pikiran mereka dibuka, hati mereka dibuka, mereka mendapatkan pencerahan dari firman. Dan tadi sudah dikatakan, dijelaskan apa yang tertulis di dalam kitab suci itu, ya, mulai dari kitab nabi-nabi sampai dengan kitab Musa, sehingga pikiran mereka terbuka, mereka boleh mendapatkan pencerahan itu, sehingga mereka memahami bahwa situasi yang terjadi sekarang itu dalam kacamata firman, bukan dengan asumsinya, bukan dengan pikirannya. Dan di dalam ayat yang ke-32 dikatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar, ya, setelah Yesus meninggalkan mereka? Mereka saling bicara,
Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Yesus berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara, Yesus membuka pikiran mereka dengan firman. Supaya apa? Supaya mereka bisa membaca kejadian itu dengan tepat, dengan benar. Saudara, hikmat surgawi itu, saudara, akan membuat kita bisa membaca kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita secara tepat dan benar, sehingga kita bisa mengambil satu keputusan yang bijaksana, tetap di Yerusalem atau ke Emmaus. Saudara, sebagaimana Mazmur 36 ayat yang ke-9 berkata, di dalam terangmu kami melihat terang. Di dalam terangmu kami melihat terang. Hanya di dalam terang firman Tuhan kita akan bisa melihat segala sesuatu dengan terang. Saudara, mungkin hari-hari ini kita menghadapi satu situasi yang sulit, membingungkan, dan segala sesuatu yang gelap. Saudara, hanya di dalam terangmu kami melihat terang. Saudara, walk with Christ, berjalan bersama dengan Kristus. Kristus akan mengajari kepada kita firman Tuhan, membuka hati pikiran kita, sehingga kita bisa mengambil langkah yang bijak, langkah yang benar. Nah, saudaraku, pada sesi yang berikutnya kita akan lanjutkan dengan tema yang sama, saudaraku, dalam program Walk with Christ, WWC. Shalom.